Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umia Studio semuanya. Di video aku kali ini, aku bakal merangkum sebuah film horor dari negara India pada tahun 2012 yang berjudul 1920 Evil Return. Kenapa aku mau review film ini? Karena film ini menurut aku sangat membuat penasaran. Jadi alurnya itu simple tapi penuh dengan teka-teki misteri. Di dalamnya nanti kita akan disuguhi drama percintaan, tapi juga dibumbui dengan tema-tema horor ya. Sangat menarik. Yuk, nggak berlama-lama lagi, langsung kita lihat rangkuman videonya berikut ini. Film pertama diawali dengan sebuah adegan ada seorang wanita yang sedang sedih. Dia bernama Smriti, sedang mengobrol dengan seorang pria tua. Di sini pria tua itu terlihat meminta maaf kepada Smriti. Kemudian dia menyuruh Smriti untuk pergi ke sebuah tempat. Jadi Smriti dikasih tahu jika ingin keinginannya itu tercapai, dia harus pergi ke suatu tempat. Akhirnya Smriti pun pergi ke alamat yang diberitahu oleh bapak tua tadi, dan rumahnya itu cukup terpencil ya karena ada di dalam hutan. Nah, di tengah perjalanan, delman yang dikendarai oleh Smriti itu tiba-tiba berhenti dan orang yang mengemudikan delman itu tiba-tiba keluar dari delman, sehingga Smriti pun menunggu dengan lama. Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dan mencari bapak tukang delman itu tadi. Dan ternyata Smriti pun menemukan bapak tukang delman tadi duduk di bawah pohon gitu ya, kayak orang yang sedang pingsan. Dan ternyata ketika Smriti mengecek keadaan si bapak tukang delman itu, oh ini yang terlihat, jadi bapak tukang delman itu seperti kesurupan, matanya itu putih ya, pokoknya nyeremin banget. Nah, di awal adegan ini kita masih bingung nih, sebenarnya film ini tuh menceritakan tentang apa. Oke, scene berganti, ada sebuah keluarga, di situ hidup seorang adik dan kakak. Jadi ini adiknya, namanya Karuna Verma. Namanya aku panggil Karuna aja ya. Di sini dia tinggal dengan kakaknya bernama Jayde Verma. Jayde Verma ini adalah seorang penyair ya, seorang penyair penulis puisi gitu. Jadi di suatu sore dia tuh lagi nulis syair, kemudian dia menemukan ada seorang perempuan yang tergeletak di tepi sungai. Ya, kita bisa lihat ya bahwa itu adalah si Smriti yang tadi di awal adegan itu tadi, yang ketemu sama bapak tukang delman yang udah kesurupan. Nah, kemudian si Dev, aku panggil Dev ya biar gampang. Si Dev ini membawa Smriti ke rumahnya. Jadi dia menolong Smriti dibawa ke rumah. Kemudian Smriti ini menjatuhkan sebuah gelang yang kemudian diambil oleh adiknya si Dev. Dan dia tuh kayak mengenali gelang itu. Kalian perhatikan baik-baik ya di scene ini, karena ini nanti sebagai kunci di ending filmnya. Kemudian si Dev ini melaporkan menemukan ada itu tadi orang yang tergeletak kepada polisi. Ketika polisi ini menanyai si Smriti ini, ternyata Smriti ini hilang ingatan guys, mungkin kena benturan batu yang ada di sungai tadi ya. Nah, kemudian scene berpindah lagi di suatu tempat kayak di rumah Pak Dukun gitu ya. Jadi aku panggil dia Pak Dukun karena rumahnya itu di dekatnya kuburan ya, dan orang ini kayaknya aneh banget. Kemudian dia tiba-tiba melihat ke sekeliling rumahnya, dan dia mendapat sebuah pesan dari roh-roh yang ada di sekitar rumahnya dia. Jadi dia tuh kayak berteman sama roh-roh gitu ya. Dia kalau ada sesuatu yang penting atau orang yang butuh bantuan, para roh-roh itu akan memberitahu ke dukun ini.
Nah, kemudian Sin pun berpindah lagi di rumahnya si Dev. Jadi si Semriti ini kan tadi hilang ingatan. Ternyata ketika di rumahnya si Dev, si Semriti ini kayak diganggu sama makhluk halus gitulah. Nah, ini dia guys, jangan kaget ya. Ini salah satu scene yang memperlihatkan bahwa si Semriti ini diikuti oleh roh jahat ya. Dan si Smriti ini minta tolong ke Dev untuk mengecek kamarnya, tapi ya namanya Dev ini nggak bisa melihat roh halus tersebut. Jadi di adegan-adegan selanjutnya ini si Smriti terus saja diganggu oleh hantu laki-laki itu tadi. Siapa itu hantunya nanti akan terungkap di belakang. Oke, di sini ada adegan berikutnya, yaitu memperlihatkan bahwa Dev ini sedang kayak konser gitu ya, karena dia kan tadi penyair di kota ya, kan tadi rumahnya di desa di pelosok hutan, dia ini sedang konser di kota. Kemudian ketika dia keluar dari tempat konsernya, dia itu ditemui oleh dukun yang tadi diperlihatkan di awal. Jadi dukun ini ngomong ke Dev kayak memberi peringatan bahwa dia tuh harus berhati-hati gitu ya. Tapi ya namanya si Dev itu kan orang yang rasional mungkin ya, jadi dia nggak percaya dan dikira Pak dukun ini mungkin orang gila gitu ya. Jadi ditinggalin begitu aja. Tapi adiknya si Dev ini kembali memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Dia ketakutan dengan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh si Pak Dukun ini tadi guys. Kenapa, ada apa? Itu masih belum terjawab, jadi masih membuat bingung. Kemudian Sin berpindah, Dev pulang ke rumahnya. Di situ diperlihatkan bahwa si Smriti itu lagi belajar nulis sama pembantu. Nah, adegan ini juga sebuah kunci ya, nanti akan membantu di pertengahan film. Nah, setelah menulis guys, setelah belajar menulis, dia tiba-tiba muntah. Jadi ada adegan muntah paku gitu, kayak orang yang kena santet ya. Si Smriti ini pokoknya di rumahnya si Dev itu diganggu, dia muntah paku, dia melihat hal-hal yang aneh, kayak ada bisikan-bisikan gitu ya. Kemudian ketika suatu malam dia itu mendapat bisikan untuk keluar rumah. Jadi dia tuh keluar dari rumahnya si Dev, kemudian dia jalan-jalan di hutan dan ketemulah dia sama bapak tukang delman ini tadi ya guys. Nah, otomatis si Smriti ini kaget ya dan menjerit ketakutan, kemudian dia pun lari. Dan saat dia lari mau pulang ke rumahnya si Dev, tiba-tiba dia itu teringat. Jadi ingatan yang tadi hilang itu kembali lagi. Jadi ada flashback di mana dia ingat kejadian sebelumnya dan tujuan dia itu lewat di hutan itu tuh kenapa. Ketika dia nyampe di halaman rumah si Dev, dia kan ngelihat si Dev, dia meluk si Dev, tapi ternyata dia bukan Dev ya, tapi bapak-bapak tukang delman tadi. Sepertinya ini bukan orang ya, tapi seperti hantu atau jin, dan dia pun merasuki si Smriti guys. Alhasil jadilah Smriti seperti ini. Dia kerasukan arwah orang yang jahat pokoknya. Akhirnya si Dev ini memutuskan untuk menemui si dukun yang sebelumnya memberikan peringatan sama Dev. Sesampainya di rumah si Dev, Pak dukun ini udah mulai ngecek-ngecek ya, apa nih yang terjadi di rumah ini. Aku kira ya rumahnya yang horor ya, tapi ternyata enggak, nanti akan terjawab di akhir. Nah, dia mengoleskan kayak minyak, entah minyak nyong-nyong atau minyak apa ya, ke tangannya si Smriti. Alhasil Smritinya jadi bangun dan matanya merah kayak yang tadi di awal, dan dia pun kayak ya sudah menunjukkan orang-orang gelagat kesurupan gitu ya. Kalian mungkin sudah sering lihat di Indonesia kejadian-kejadian kesurupan seperti ini.
Tapi si dukun ini ngomong ke si Dev bahwa si dukun ini nggak akan bisa mengobati si Smriti sebelum dia itu tahu siapa sebenarnya si Smriti ini, dan siapakah nama hantu yang berada di dalam tubuhnya si Smriti ini, guys. Jadi si Dev ini kan juga nggak tahu bahwa namanya tadi Smriti gitu, karena dia kan hilang ingatan tadi. Otomatis mereka pun sepakat untuk melakukan ya kayak pengusiran setan gitu ya, kayak yang di Amerika gitu, kayak di film Conjuring. Mohon maaf ya aku tampilin ini, jadi memang film ini itu penampakannya serem banget ya. Ketika cahaya sinar matahari itu mengenai si Smriti yang tadinya tidur, dia pun akhirnya melek dan ngamuk, guys, karena kena sinar matahari, udah kayak Dracula aja. Tapi si Smriti ini kayak marah, nggak kuat kena sinar matahari. Scene berpindah lagi ke rumahnya si Dev, di mana Pak Dukun itu mencoba lagi untuk berkomunikasi dengan hantunya Smriti, hantu yang ada di dalam tubuhnya Smriti. Kemudian dia mencoba menguatkan Smriti agar melawan. Dan di sini Smriti berhasil sebentar ya untuk melawan hantunya, dan dia pun berhasil menguasai tubuhnya lagi. Tapi namanya hantunya lebih kuat, dia pun kembali menguasai Smriti, dan ya biasalah ada adegan kesurupan gitu. Nah ini dia, guys, adegannya. Marah-marah sama Pak Dukunnya. Di perutnya Smriti itu tertulis minta tolong ya. Jadi Smriti ini benar-benar tersiksa. Dia karena tubuhnya dikuasai oleh roh jahat itu, dia pun minta tolong. Dan untungnya di sini adalah mulai terlihat titik terang di mana si Bibi ini ingat bahwa dia kan pernah belajar mengajari si Smriti ini menulis ya. Jadi dia memberikan tulisannya kepada si Dev, dan Dev pun akhirnya kaget ya, guys. Dev akhirnya kaget dan dia bergegas ke kamarnya untuk menyamakan tulisan si Smriti ini dengan tulisan seseorang yang dimiliki oleh Dev. Jadi aku ceritain bahwa sebelumnya si Dev ini flashback ya, si Dev ini memiliki penggemarnya ini adalah si Smriti ya. Jadi Smriti ini sangat menggemari si Dev, jadi mereka itu surat-suratan kayak surat cinta gitu, jadi mereka pacaran lewat surat. Oke, jadi si Smriti juga sering dikirimi surat sama si Dev ini tadi, jadi berupa syair-syair gitu. Tapi entah kenapa ya tadi mereka kok terpisah gitu, nanti akan dijawab di akhir film. Nah, kemudian karena si Dev ini tahu bahwa perempuan yang ada di rumahnya itu adalah si Smriti, pacarnya yang dia cari-cari sebelumnya, yang tiba-tiba menghilang, dia pun pergi ke rumahnya si Smriti. Jadi dia kan punya surat nih yang ada alamatnya si Smriti, dia pergi ke sana, dia bertemu dengan bibinya si Smriti. Jadi dia pun kaget di sini karena menurut bibinya si Smriti ini sudah pergi dijemput sama seorang pria yang mengaku menjadi Dev. Oke, jadi Dev ini pun kaget karena dia belum sekalipun bertemu dengan Smriti, karena di awal film itu diceritakan bahwa Dev ini mendapatkan kabar bahwa si Smriti ini meninggal dunia ya. Jadi dikira si Dev itu si Smriti meninggal, dan dikira bibinya si Smriti ini pergi bersama Dev. Akhirnya mendengar berita itu, si Dev pun langsung pulang ke rumahnya, dan tidak disangka-sangka di situ dia dikejutkan oleh adiknya yang ditemukan bunuh diri, guys. Jadi adiknya ini bunuh diri, kemudian dia menuliskan sebuah surat ke kakaknya. Jadi adiknya ini juga kunci dari hal-hal aneh yang terjadi selama ini. Jadi di surat itu diceritakan awal mula peristiwanya. Nah ini dia biang keroknya, guys. Namanya Amar, dia itu teman baiknya si Dev.
Oke. Nah, Amar ini dikenalin sama adiknya ya, karena kan teman deket ya, diajak main ke rumah, akhirnya dikenalin sama adiknya. Dan Amar ini menggoda-goda adiknya si Dev, menggoda-goda Karuna ya. Ini terlihat scene dimana si Amar ini menggoda Karuna, dan Karuna pun akhirnya jatuh di tangannya si Amar, dan mereka pun menjalin hubungan gitu ya. Nah, ada sebuah adegan di mana si adiknya ini memberikan gelang yang di awal tadi yang aku tunjukin di kalian untuk mengingat-ingat. Jadi gelang itu diberikan oleh adiknya Dev kepada si Amar. Ya, mungkin Amar ini morotin adiknya si Dev ya. Kemudian Dev ini Amar berada di kantornya si Dev, dan Dev ini lagi cerita nih, curhat sama temen ya, bahwa dia tuh lagi jatuh cinta sama penggemarnya dia yang bernama Smriti. Oke, karena ternyata si Amar ini jahat guys ya, dia tuh iri sama kesuksesannya si Dev. Dia pun ingin merebut semua yang dimiliki oleh Dev. Ya, dia pun mengambil surat yang dikirimkan oleh Smriti, alamatnya, dan dia simpan di sakunya. Jadi dia ternyata orang yang pergi ke rumahnya si Smriti untuk mengaku-ngaku sebagai Dev ya. Dan di situ adiknya itu melihat bahwa si Amar itu memasukkan amplop alamatnya, suratnya dari Smriti itu di sakunya. Dan adiknya pun memarah-marahi si Amar, ngapain kamu kok ngambil suratnya kakak aku gitu ya. Dan di sini terjadi pertengkaran, dan mengakulah si Amar ini bahwa dia ingin menguasai semua apa yang dimiliki oleh Dev. Jadi dia tuh nggak pengen si Dev itu bahagia, dan dia pun punya rencana akan membawa kabur si Smriti. Oke, jadi ini adegan di awal bahwa si adiknya ini sebenarnya dari awal sudah tahu bahwa gelang itu gelang yang dikasihkan ke Amar, dan pasti cewek itu adalah si Smriti. Nah, flashback lagi, si Amar ini menyuruh pembantunya untuk untuk ngomong ke Dev bahwa si Smriti ini meninggal. Jadi ada suatu adegan di mana si Dev dan Smriti ini mau ketemuan, tapi yang menemui si Smriti ini adalah si Amar, dan Amar ini menyuruh pembantunya untuk menemui si Dev dan mengaku atau memberikan kabar bahwa si Smriti ini meninggal, seperti itu, biar mereka nggak pernah ketemu gitu ya. Itu rencana jahatnya si Amar. Kemudian Amar itu membawa si Smriti ke rumahnya dia yang baru dia bangun. Jadi dia itu seolah-olah menjadi Dev, dia bakal mengajak Smriti untuk tinggal di situ. Mereka akan tinggal berdua, hidup berdua bersama-sama. Nah, otomatis si Smriti seneng dong, dan dia pun tiba-tiba mengucapkan satu syair yang ditulis oleh si Dev. Tapi kok responnya si Dev ini, Dev palsu ya, itu nggak menunjukkan kalau dia yang menulis syair itu. Dan di sini pun Smriti itu curiga guys. Nah, ini ekspresinya si Amar menunjukkan ya udahlah, kita nggak usah ngomongin syair-syairan lagi gitu ya. Dan akhirnya si Smriti ini tahu kalau yang membawa dia itu bukan Dev, tapi melainkan si Amar. Akhirnya di sini pun ada adegan kejar-kejaran antara si Amar dan Smriti di dalam rumahnya. Kemudian tanpa disengaja si Smriti ini mendorong Amar sampai Amar itu jatuh ke bawah, dan ya gitu ya, perutnya tertancap sebuah besi. Oke, dan ternyata di sini pembantunya si Amar tadi itu sebenarnya nggak mau ya untuk membohongi si Dev tadi, dan dia pun membantu Smriti untuk menguburkan si Amar ini di dalam rumahnya Amar.
Jadi roh jahat yang selama ini mengganggu si Smriti itu adalah rohnya si Amar. Dan ini adegan di mana pemakamannya adiknya si Dev. Scene pun berganti. Si Smriti ini yang tadi udah kerasukan mau dibawa ke rumahnya si Amar tadi ya. Jadi Pak Dukun ini bilang bahwa si Smriti ini akan bisa sembuh jika tubuhnya Smriti ini ditempelin dengan jasadnya si Amar tadi. Jadi biar rohnya si Amar tuh keluar dan masuk ke tubuhnya Amar lagi gitu ya. Ini adalah mayatnya si Amar. Ya, ketika si Smriti ini dikeluarkan dari kerangkeng, ternyata bapaknya ini kesandung guys, kesandung dan terjatuh akhirnya kain yang menutup Smriti. Jadi ini kain doa-doa ya, kain yang udah dikasih doa-doa itu pun terbuka dan Smriti pun bangun dengan mata merahnya. Dia pun ngamuk, dia pun langsung terbang lompat ke lantai atas. Dan ini ada adegan yang mengilukan ya, dimana Smriti ini mencabut sebuah tali besi ya, dan dilempar ke arah 3 orang. Dan di sini aku juga heran ya guys, tali besi tadi bisa memotong tubuh ketiga orang ini. Jadi 2 orang ini yang membantu membawa Smriti dan 1 orang ini Pak Dukunnya ya. Dan mereka pun langsung meninggal di tempat, terbelah tubuhnya. Dan si Amar pun senang ya, maksudnya rohnya Amar pun senang. Dan kayaknya itu diambil sama si Dev untuk melawan si Smriti ini. Jadi kalau dikasih kain ini biar lumpuh ya, biar kekuatannya hilang. Adegannya benar-benar serem ya, di mana di sini ada adegan Dev sama si Smriti ini bertarung. Ternyata si hantunya Amar ini guys berhasil menerbangkan kain yang dibawa oleh Amar, dan Amar pun terjatuh dan kainnya pun dibakar oleh si Smriti ya, atau arwahnya si Amar tadi. Oke, si Dev berusaha memadamkan apinya dan alhamdulillahnya masih tersisa sedikit kain. Dia pun langsung pencekik si Smriti pakai kain yang ada tulisan doanya. Si Smriti ini udah sempat mau kalah ya guys, tapi namanya roh jahat ya, dia itu licik banget. Dia itu pura-pura menjadi si Smriti Amar itu tadi. Jadi pura-pura bahwa si Smriti ini udah sadar dan rohnya udah keluar, tapi namanya juga roh jahat ya, Amar ini tertipu. Dia melepaskan tangannya dan rohnya pun balik lagi ke tubuhnya si Smriti, dan Amar pun dicekik kayak gini guys. Jadi saat aku nonton itu aku udah pesimis bahwa ini bakalan set ending, bakalan yang menang ini bakalan hantunya ya guys. Dan ditambah lagi dengan adegan tangannya si Amar yang ada kain doa-doanya itu ditusuk sama pakai besi gitu, kayak cangkul besi. Kemudian arwahnya Amar ini mau membakar jasadnya si Amar tadi, biar si Amar itu bisa selamanya di tubuhnya si Smriti ini, biar nggak ada jalan untuk dia balik lagi ke tubuh aslinya. Dan dibakarlah mayatnya si Amar tadi oleh Smriti yang kerasukan. Jadi seolah-olah filmnya ini udah mau berakhir dan si Dev ini kalah ya. Tapi ternyata ketika si Amar ini seneng bahwa dia itu merasa udah menang. Nah kalian lihat di sebelah kiri itu kan ada dinding ya, bukan dinding, ada kayu penyangga. Kemudian di sini diperlihatkan bahwa di bagian atas itu kayak ada sesuatu yang tersembunyi di atap. Kemudian si Dev itu menendang tadi yang aku perlihatkan sebelumnya. Ini ada
penyangga itu ditendang sama si Dev, kemudian keluarlah sebuah jasad dari situ ya guys. Jadi ini sebenarnya adalah jasad aslinya si Amar. Oke, jadi jasadnya si Amar ini akhirnya nempel di tubuhnya si Smriti, membuat rohnya si Amar itu keluar dari tubuhnya si Smriti. Dan flashback, si Pak Dukun tadi memberitahukan kepada Dev bahwa mereka harus lebih pintar daripada si roh jahat itu, karena roh jahat itu kan licik ya, dia bisa melakukan apa saja, sehingga sebelumnya mereka itu sudah menyembunyikan jasad aslinya si Amar di atap tadi ya guys. Jadi yang ditaruh di lubang itu jasad palsu, kerangka palsu seperti itu. Oke, scene-nya kembali lagi ke jasadnya Amar yang nempel di tubuhnya Smriti, dan akhirnya pun rohnya itu masuk ke tubuhnya Amar lagi, dia pun jadi kayak mayat hidup. Gak lama-lama lagi si Dev langsung menancapkan cangkul besi itu tadi ke tubuhnya si Amar, sehingga dia pun terlempar ke api yang tadi membakar jasad palsu itu tadi ya. Jadi dia pun akhirnya terbakar bersama rohnya. Oke, jadi kalian bisa tahu bahwa ending dari film ini adalah happy ending. Dan akhirnya si Dev sama si Smriti ini hidup bahagia berdua. Jadi cinta sejati mereka itu membawa mereka kembali bersama ya, melewati itu tadi serangkaian peristiwa yang memisahkan mereka, tapi namanya jodoh itu nggak akan kemana ya guys. Jadi ini dia happy ending. Terima kasih sudah setia menonton di Umya Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.